Ahok si darah pelacur itu, tahu darah pelacur? Ahok itu darah pelacur itu. Ahok yang jelas-jelas menistakan agama malah nggak ditahan-tahan. Polisi, dibayar berapa kamu sama Ahok? Kok jadi buta kamu? Terkait dengan kasus BS, tempat BS melakukan ceramah yang dilaksanakan di Bandung. Saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita. Panggilan kepada Bahar Smith dan langsung diterima oleh Bahar Smith panggilan untuk hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Ujaran kebencian yang disampaikan saudara BS ya, kemudian disebarkan melalui media sosial. Jadi karena syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah. Saya bilang bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Mau sok terapi saya atau apa? Kalau sekiranya saya dilaporkan balik terkait dengan laporan saya terkait Bahar Smith dan Egy Sujana, saya bisa bikin laporan balik. Kejadian-kejadian seperti ini, orang yang notabene mengaku-ngaku sebagai ulama, ada efek jerah nantinya. Anggota kami berada di kediaman saudara Bahar bin Smith adalah untuk menyampaikan surat perintah dimulainya penyidikan. Kami mengklarifikasi bahwa penyidik yang datang ke sana bukan sowan. Kalau nggak salah itu Jenderal Dudung udah dilaporkan juga. Ada pelaporan, harusnya ditanggapin duluan. Itu sudah dilaporkan, seharusnya itu yang harus diproses, dikedepankan dulu. Ini luar biasa, ini puncak daripada kezaliman rezim ini. Ini luar biasa. Siap bebaskan Habib Bahar. Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali ya. Maka Bapak-bapak Polri ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara. Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi maksa tangkap saya polisi. Kenapa kalau saya ini Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati maksa tangkap saya. Kan benar bangsa kok. Anda sebagai ulama tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Hei Bahar, saya cari kamu di mana kamu? Saya cari kamu. Bahar, kamu asal ngomong ya kau. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama Tentara Nasional, paling ujungnya kau nangis, jelas itu. Pret Ahjing, si gondrong biadab sampah masyarakat ini bilang katanya kalau bukan karena orang Arab, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Woi, goblok! Kalau bukan karena Jenderal Dudung, umat kau masih nyembah baliho. Si gondrong bangsat itu kerjanya hina-hina Jenderal TNI aja ya. Injak-injak marwah dan martabat aparat. Dudung berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan saya Tuhan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan, bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat. Ini sudah kafir. Hanya orang goblok. Nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang nggak punya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, kepengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Baleho? Tuhan
bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penghuni surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Kebetulan dikasih makan oleh pemerintah. Nah, ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat. Ini loh, si Anwar Abbas nih, nggak ada selesainya buat masalah. Oh, ini hari Anda petantang pententeng seorang diri mengatakan bubarkan negara. Terus Anda kaitkan ini kriminalisasi ulama. Ulama yang mana dikriminalisasi? Emang kriminal loh yang ditangkap. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Aisyah, masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Menikah muda ini baik, makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam.
benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang murtad, maka halal darahnya. Kalau di Aceh dia, nggak putus. Darah orang itu halal, wajib dipancung. Ini kata siapa? Kata hadis. Nah, hadis itu perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Berapa banyak orang murtad di Indonesia ini harus dipancung? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Banyak ustadz cabul. Cabulisasi ini adalah ajaran cabulisme. An-Nisa ayat 3 ayat ini lalu menyebabkan kira-kira terjadi percabulan di mana-mana. Nggak suka dengan istri yang satu buang, kawin lagi yang baru. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja. Nikah sekali lagi, sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong
kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Hari ini kita akan melaksanakan update rilis perkembangan penanganan kasus BS. Jadi pelaksanaan proses kasus ini kita laksanakan secara konsisten, cukup dinamis. Itu menyelesaikan dengan kondisi perkembangan penyidikan. Dan kita laksanakan secara profesional sesuai dengan aturan. Untuk itu, setiap saat perkembangan penyidikan akan kita lakukan update sebagai transparansi kepada publik untuk mengetahui bahwa kita bekerja cukup transparan dan profesional. Untuk itu, hari ini kita akan update terkait perkembangan proses penyidikannya. Kita serahkan kepada Pak Dirkrimsus untuk menjelaskan secara teknis perkembangan penyidikannya. Tim penyidik Polda Jawa Barat akan memberikan update informasi penyidikan terkait dengan kasus BS sebagaimana yang telah disampaikan dalam rilis pertama hari Jumat kemarin. Dan perkembangannya adalah sebagai berikut. Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi lainnya sebanyak total 34 orang saksi dan menyita 4 item barang bukti. Adapun perkembangan hari ini, rekan-rekan sekalian,
saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi 50 orang. Saya ulangi, saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita. Untuk mempermudah mengidentifikasi para saksi, kami bagi dalam 2 klaster TKP tentunya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah klaster Bandung, tempat BS melakukan ceramah yang dilaksanakan di Bandung dengan total 15 orang. Kemudian selain itu juga ada kami namakan klaster Garut, di mana total saksi yang berhasil kita periksa adalah 10 orang. Sebagai catatan, barang bukti yang berhasil kami sita bertambah dari klaster TKP Garut 1 item, yaitu berbentuk handphone, dan dari klaster Bandung 1 item flash disk. Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita tentunya telah kami kirimkan ke laboratorium digital forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sehingga kesimpulan secara umum kami sampaikan bahwa penyidik sudah memeriksa total 50 saksi dan 6 item barang bukti sampai saat ini. Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain yang diperlukan secara profesional tentunya, dan dengan scientific crime investigation secara profesional, prosedural, transparan, dan akuntabel. Kepada Bahar Smith, dan langsung diterima oleh Bahar Smith itu panggilan untuk hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Jadi itu yang terus kami sampaikan kepada rekan media. Nanti untuk lebih lanjutnya setiap hari kami akan update perkembangan terkait dengan kejadian itu. Kasusnya terkait dengan ujaran kebencian sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2016 ya. Saya cintai dan saya banggakan. Hari ini akan saya sampaikan update perkembangan penanganan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda, dalam hal ini Polda Jawa Barat, terkait dengan kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Terlapor BS. Perkembangannya adalah ini berawal dari ceramah yang disampaikan BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung, di mana setelah ceramah di-upload di salah satu akun YouTube, kemudian disebarkan di media sosial. Kami sampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Kemudian penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Ada 4 barang bukti yang disita. Yang pertama adalah handphone merek Samsung, kemudian 1 laptop. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang ahli. Jadi penyidik memeriksa 21 orang ahli, di mana 21 orang ahli tersebut terdiri dari ahli agama 4 orang, ahli bahasa 4 orang, ahli pidana 2 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga saksi ahli, kemudian dilakukan penyitaan dan juga penggeledahan
dari rumah milik saudara TS, maka penyidik seperti kita sampaikan kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada saudara BS. Kemarin tanggal 30 Desember 2021, saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Ujaran kebencian, nah tentunya ini kan belum dilakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan dulu, ya, ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Setelah dilakukan pemeriksaan, tentu tadi kita sampaikan penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan juga para ahli apa yang telah disampaikan. Ya. Lebihnya tentu nanti kita menunggu update dan setelah penyidik melakukan pemeriksaan. Pelapor adalah orang yang mengetahui, ya, secara umum pelapor itu adalah orang yang mengetahui adanya tindak pidana. Ya. Tentunya ujaran kebencian yang disampaikan saudara BS, ya, kemudian disebarkan melalui media sosial. Itu kita harus teliti, kita lakukan pemeriksaan dulu kepada yang bersangkutan. Bagaimana hubungan saudara BS kepada TS? Sekali lagi, rekan-rekan mohon bersabar. Kita tunggu hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Status masih sebagai saksi. Sekali lagi, rekan-rekan mohon bersabar. Kita menunggu hari Senin akan dilakukan pemeriksaan kepada saudara BS. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Bapak mau ngomong atau ini gantian? Nggak ada kaitannya dengan ini, Pak. Udah, itu ngapain Pak Boy Pali? Ngapain Pak Boy Pali? Kalau mau tenang biasa-biasa aja. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Jemput Pak. Loh, itu urusan Bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan Bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya, Pak. Saya ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah. Saya bilang, Bapak mau datang sekarang ini Bapak datang sini. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar bin Smith mau disok terapi begitu. Salah orang. Jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat. Rekam ini rakyat ini. Laki Habib jangan dibawa kemana? Ya, di sini aja tungguin. Apa kemana? Nah, saya melihat ini dari perspektif hukum aja. Kenapa saya melaporkan? Karena ini ada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ini provokasi Pak Dudung pribadi, bukan. Ini sebagai Pak Dudung seorang penguasa yang dihina-hina, ya kan, dicaci maki, ya kan. Terus kemudian dianggap bahwa Pak Dudung itu menyetarakan Tuhan dengan manusia. Ini maksud saya. Nah, ketika ini dibiarkan, ini akan jadi pembiaran yang akhirnya masif ke seluruh masyarakat, yang mana ini akan jadi pembenaran di suatu hari gitu loh. Anak cucu kita itu akan mengerti bahwa menghina penguasa, menghina siapapun, menghina tokoh masyarakat, apalagi seorang kasat, Jenderal Dudung, itu dihina, dicaci maki, diketawain. Apa harga diri negara ini di hadapan masyarakat? Dalam tanda kutip, mereka itu memang benci sama Pak Dudung, gitu. Atas dasar ini mereka itu memblow up seolah-olah Dudung ini bersalah. Kalau sekiranya saya dilaporkan balik terkait dengan laporan saya terkait Bahar Smith dan Egy Sujana, menurut saya boleh melaporkan apa aja selama di situ ada dugaan tindak pidana. Menurut saya sah-sah aja, saya menghormatin siapapun. Boleh bikin laporan, termasuk saya. Bikin laporan Bahar, Egy Sujana, dan yang lain-lainnya saya bikin laporan. Laporan saya itu bukan terkait pribadi Pak Dudung ya. Kalau masalah pribadi, legal standing saya salah.
Artinya ini delik umum. Delik umum itu siapapun boleh melaporkan karena pasal yang kita pakai juga itu mengenai ujaran kebencian yang menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat. Tanggapan saya terkait dengan laporan saya kepada Bahar dan Egy Sujana, saya berbicara di depan kamera, di depan televisi, itu mengikuti sesuai apa yang dibicarakan oleh Bahar Smith dan Egy Sujana. Sesuai, artinya sesuai itu ada transkripnya. Bahasa saya sebagaimana yang diucapkan oleh Egy Sujana dan Bahar Smith. Itu bukti saya. Sekarang saya dilaporkan. Buktinya apa? Coba transkripnya dari bicara saya di media, mana yang dianggap melintir. Ya, terus terang aja saya bisa bikin laporan balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Aldo sama Ali Ridho ini. Karena apa? Saya minta buktinya aja, sekarang dia nggak bisa buktiin. Saya bisa bikin laporan balik terhadap Aldo yang lagi bikin laporan, yang sudah bikin laporan terhadap saya. Kenapa? Karena dia ini dimintain bukti aja, dimintain transkrip aja nggak ada sekarang. Mengenai laporan terhadap saya ya, akan melakukan upaya hukum berikutnya ketika ini kan masih dalam proses hukum, ya kan? Masih proses pembuktian. Berikutnya, ketika sudah masuk ke pembuktian dan itu terbukti bahwa Bahar itu melakukan tindak pidana, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, terbukti itu di sana, berarti saya punya hak untuk melaporkan Ali Ridho. Artinya ketika itu tidak terbukti omongannya Aldo, saya bisa melaporkan balik. Itu akan diproses. Saya berharap ini proses tetap berlanjut sebagaimana semestinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian kejadian-kejadian seperti ini, orang yang notabene mengaku-ngaku sebagai ulama, ada efek jera nantinya. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.